Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang penuh barakah ini diberikan kesempatan melangkahkan kaki kita ke masjid. Insyaallah dengan langkah-langkah kaki kita itu menghapuskan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, pagi ini kita akan mengambil inspirasi dalam firman Allah surah Al-Insyirah. Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'an itu sebagai kalam pembeda. Innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazan. Al-Qur'an itu adalah yang membedakan antara orang-orang yang sebelumnya tidak membaca Al-Quran dan yang sudah membaca Al-Quran harus berbeda. Sikap ahli Quran terhadap dunia dan mereka yang tidak tersentuh dengan Al-Quran pasti berbeda. Al-Quran ini adalah petunjuk. Al-Quran juga sebagai Al-Furqan. Al-Quran ini kalau kita ikuti maka kita akan hidup dengan selamat, hidup bahagia dunia dan akhirat. Dan Al-Quran merupakan satu-satunya kitab yang menyatakan dirinya tidak ada keraguan sedikit pun. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Maka kita kaum muslimin wajib mengimani Al-Quran, meyakini Al-Quran mi'ah min mi'ah, 100%. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Kita harus menjadi mukmin bil Quran. Artinya apa? Tidak hanya mengatakan percaya nggak sama Al-Quran, tetapi harus beramal dengan Al-Quran. Makanya jemaah dimuliakan Allah, iman itu terdiri dalam 3 hal. Qaulun bil lisan. Yang pertama diucapkan atau pernyataan dalam lisan kita. Wa tasdiqan bil qalbi. Ada keyakinan menghujam dalam hati kita. Wa amalun bil arkan. Dan harus dibuktikan dengan amal. Nah, kita ini posisinya gimana nih Pak dengan Al-Quran? Sebagai pedoman, sebagai panduan hidup kita ini sudah kita yakini, kita fahami, kita amalkan, atau hanya sekedar kita yakin saja? Kalau kita meyakini dan mengamalkan Al-Quran, maka tidak ada kamus dalam diri orang mukmin itu putus asa. Tidak ada kata menyerah, stres, itu enggak ada, Pak. Yang ada apa? Optimisme. Maka surah Al-Insyirah ini adalah salah satu di antara surat yang memberikan optimisme kepada kita. Menghadapi kehidupan dunia, menghadapi tantangan, ujian-ujian kehidupan. Kita ini di dunia ini penuh masalah ya, Pak ya. Ini wajahnya penuh masalah semua kayaknya. Ada yang nggak punya masalah, Pak? Semua kita ini hidup penuh dengan ujian. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi hidup ini sendiri merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang jenengan ini wajah-wajahnya penuh dengan
ujian, penuh dengan masalah. Tetapi orang-orang mukmin menghadapi ujian, menghadapi masalah itu berbeda. Penuh dengan semangat, penuh optimisme, penuh dengan gambaran kebaikan. Itulah pentingnya kita ini kembali kepada Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu, wahai Muhammad? Jadi jamaah dimuliakan Allah, dalam riwayat dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilapangkan dada beliau. Terjadi ada yang mengatakan 2 kali, ada yang mengatakan 3 kali. Nabi pernah dibedah dadanya ketika masih kanak-kanak, kemudian dibedah dadanya oleh malaikat, dibersihkan, sampai kawan-kawannya Muhammad kecil waktu itu ketakutan, Muhammad dibunuh, Muhammad dibunuh. Lari mereka kepada orang tuanya. Kemudian ketika balik, Muhammad sudah kembali normal sedia kala. Ini jadi pelajaran bagi para dokter. Ternyata tubuh kita itu bisa dibedah, ya. Makanya kita juga mengenal sekarang ada cangkok hati, gitu Pak ya. Ada operasi besar dan seterusnya. Dan itu sudah pernah dilakukan oleh para malaikat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga ketika beliau hendak melakukan Isra dan Mi'raj, itu dibedah dada beliau, diambil salah satu bagian dalam dirinya, hada haddus syaitan, ini adalah bagian setan, di mana biasanya setan itu menggoda, mengganggu manusia melalui titik ini. Ada yang mengatakan yang dibersihkan itu adalah al-ghillu wal hasad, rasa benci dan hasad, iri terhadap orang. Maka di antara hal yang menyempitkan hidup kita itu kan benci, apa ya? Kebencian. Itu kalau ada, Pak. Mungkin kalau ada jamaah ini benci kepada salah satu jamaah yang lain, ini ada sekian ratus jamaah itu yang dilihat hanya musuhnya saja. Nanti bapak itu neng dilungguin, neng kok aku tak lupa neng ini. Sholatnya softnya di mana? Oh dia di ujung sana, saya tak di ujung yang satunya. Takut ketemu, padahal tempatnya luas. Orang banyak itu nggak kelihatan, yang kelihatan siapa? Musuhnya saja. Jadi al-ghil wal hasad itu bersemayam dalam diri kita, dan itulah salah satu bagian dari setan menggoda kita ini. Kalau nggak ada rasa iri itu Pak, tenang aja itu. Lewat rumah besar, mobil, dia punya mobil mewah, kemudian kita lewat ya biasa saja. Tapi kalau kita ini punya rasa hasad Pak, ada tambah dikit, renov dikit, wah ini paling uangnya korupsi. Jadi jangan dimuliakan Allah. Penyakit-penyakit inilah yang kemudian menyempitkan dada kita. Makanya perlu bagi kita ini alam nashrah laka sadrak, membersihkan hati kita di mana setan senantiasa menjadikan tempat untuk mengganggu manusia ini. Nah, Allah melapangkan dada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar beliau ini mudah dalam menerima hidayah. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Jadi Allah kalau ingin memberikan hidayah kepada seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan lapangkan dadanya ya, untuk bisa menerima Islam. Jadi jamaah dimuliakan Allah, alhamdulillah kita ini terlahir dan sampai saat ini masih mendapatkan Islam. Dan mudah-mudahan sampai nyawa kita ini diambil oleh Allah
dalam posisi husnil khatimah, ditutup dengan penutup yang baik, ditutup dengan keimanan dan keislaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu bukan dada secara fisik yang lapang. Kalau orangnya kecil berarti dadanya sempit, Ustaz. Enggak. Maksudnya dadanya yang lapang itu, jamaah dimuliakan Allah, dada yang jauh dari kemaksiatan, yang jauh dari dosa, jauh dari kesyirikan. Jadi hati ini ibarat sumur. Kalau sumurnya ingin lapang, jamaah dimuliakan Allah, ambil tanahnya, ya, ambil batu-batunya, nanti dia akan lapang. Maka hati ini, dada kita ini akan lapang kalau ia bersih dari dosa, khususnya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bentuk-bentuk kesyirikan itu saya sering katakan, jenengan ini tidak mungkin nyembah patung, nyembah pohon, nyembah berhala, tidak. Tapi bentuk kesyirikan kita ini nggak percaya sama Al-Quran, itu bentuk di antara kesyirikan. Nggak percaya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah sampai berfirman, nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun. Iya, saya ini yang menciptakan kamu, yang memberi rezeki kepada kamu, dan kok kalian ini tidak percaya. Kita ini bisa percaya sama tukang parkir, Pak. Kalau ada problem nitip-nitip sama istri, sesama makhluk percaya, sama atasan percaya, sama kawan kita, tetangga kita bisa percaya, sama Allah yang memiliki lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, yang memiliki dunia beserta isinya, ini kita nggak percaya. Buktinya apa? Tidak pernah menyerahkan urusan-urusan kita kepada Allah. Jarang kita ini berdoa kepada Allah, jarang mengadukan masalah-masalah kita ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bentuk ketidakpercayaan kita kepada Allah. Kalau ada apa-apa itu, minta sama Allah. Allah itu Rabbus samawati, yang memberi rizki, yang meninggikan derajat seseorang, ya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair. Jadi semua di tangan Allah, semua dalam genggaman dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ayo Pak, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersihkan hati kita ini dari penyakit-penyakit kemaksiatan, dari dosa, dari kesyirikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita ini belajar dari ayat ini, maka jamaah dimuliakan Allah, orang itu akan gampang menerima ilmu, orang itu akan mudah dalam menyerap ilmu kalau hatinya lapang. Kalau hatinya lapang. Jadi, kalau hatinya atau dadanya ini lapang, maka mudah, belajar ini mudah. Menghafal Al-Quran, menyerap ilmu itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga menjadi kaidah, terutama dalam mendidik anak-anak. Anak-anak ini akan mudah dalam belajarnya kalau mereka jauh dari kemaksiatan. Sehingga anak-anak ini jamaah dimuliakan Allah, kullu mauludin yuladu ala al-fitrah. Mereka ini dilahirkan dalam keadaan fitrah. Tergantung kedua orang tuanya membentuk mereka menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Muslim yang benar, itu orang tuanya yang mewarnainya. Aslinya mereka ini dalam keadaan suci, bersih, mudah dalam menyerap kebaikan-kebaikan, menyerap wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, menyerap syariat Islam ini. Nah, tinggal kita ini yang meracuni mereka ini, atau kita yang menjaga dan melindungi mereka dari kesyirikan. Karena itu jamaah dimuliakan Allah, kita harus bersihkan diri kita ini dari dosa-dosa.
Kalau pengen ngaji, belajar, menuntut ilmu itu gampang, bersihkan dan jauhkan diri dari dosa, dari penyakit hati, hasad, iri, ya. Dan dengan begitu kita akan mudah bisa menerima kebaikan-kebaikan dari siapapun. Jadi jamaah dimuliakan Allah, alam nasyrah laka sadrak. Jadi kunci yang pertama adalah agar hidayah ini mudah masuk, ilmu mudah kita terima, nasihat-nasihat juga bisa masuk kepada kita, harus kita bersihkan dada ini, ya. Dari apa? Dari segala macam dosa, khususnya penyakit hasad, penyakit iri kepada saudara kita, kepada kawan kita. Dan dua penyakit ini jamaah dimuliakan Allah, kalau sudah masuk dalam diri, dia akan menyempitkan dada kita, menyempitkan kehidupan kita. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Kemudian kata Allah, wa wada'na anka wizrak, dan kami meletakkan apa? Beban-bebanmu, dosa-dosamu. Jadi seluruh kesalahan dan dosa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah Nabi itu punya dosa, punya salah? Pertanyaannya begitu. Nabi punya salah nggak, Pak? Halo? Nabi manusia, Nabi juga punya salah. Bedanya kesalahan Nabi itu menjadi syariat bagi kita. Jadi Nabi itu kalau salah justru malah menjadi contoh dan teladan bagi kita. Makanya kita ini diberi Nabi dari kalangan manusia, sehingga kita bisa meneladani, bisa mencontoh. Kalau Nabi kita ini dari kalangan malaikat, Pak, malaikat itu tidak nikah, ya Allah, jadi mubadir lah, nih. Kalau tidak nikah, malaikat tidak makan, tidak minum. Kira-kira kita bisa meniru tidak? Bisa tantrum kita ini, tidak makan, tidak minumnya, kena busung lapar nanti. Tidak bisa sholat dengan khusyuk, tidak bisa ibadah, tidak bisa haji, umroh, gitu ya. Kenapa? Tidak punya tenaga, Pak, tidak makan. Puasa aja, waktunya buka kayak sudah nggak makan beberapa hari, begitu ya, Masya Allah. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, contohnya pernah beliau itu sholat asar. Sholat asar Nabi itu harusnya 4 rakaat. Beliau sholat cuma 2 rakaat. Sahabat ada sebagian yang menjaga adab dan etika kepada Nabi, ya husnudzon. Oh, mungkin ada revisi jumlah sholat dari 4 rakaat jadi 2 rakaat, ya. Karena awalnya semua sholat itu jumlahnya 2-2, ya. Jadi ada sebagian mengira, oh mungkin ada perubahan, ya sudahlah sholat asarnya jadi 2 rakaat. Ada sahabat yang lain yang kemudian bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, apakah ada perubahan di sholat asar kita? Loh, memang kenapa? Kita tadi sholat asarnya 2 rakaat. Akhirnya Nabi memastikan benar tak apa yang disampaikan sahabat mulia Nabi tadi, kita sholat 2 rakaat, ya. Kemudian kata Nabi, kalau gitu kita apa? Sholat lagi, kita tambah 2 rakaat, kemudian ditutup dengan sujud syahwi, sehingga kita punya syariat. Kita kan sering-seringnya gitu. Pernah tak kita ini sholat lupa, Pak? Oh sering, kalau nggak jamaah gitu. Sholat jamaah saja baru ingat ketika mau salam, loh sudah mau salam gitu, ya. Jadi jamaah dimuliakan Allah, ini menjadi syariat orang itu. Kemudian orang dalam fikih ditetapkan kalau dalam 3 hal ini, yang pertama ragu, ya. Yang kedua lupa dalam sholat, yang ketiga ada kekurangan atau kelebihan dalam sholat, maka ditutup dalam sholat kita itu dengan sujud syahwi. Dan itu berkah dari
kealpaan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi syariat. Nabi pernah suatu ketika pulang ke rumah begitu nggih, yang dimakan tidak ada, wahai Aisyah, di rumah ada makanan apa? Enggak ada apa-apa wahai Nabi. Oh ya sudah. Jadi pulang dari ngaji kayaknya dengan gini Pak ya, pulang ternyata nggak ada yang dimasak, nggak ada yang dimakan. Terus Nabi katakan ya sudah kalau gitu aku tak puasa. Sehingga dalam fikih disyariatkan untuk puasa sunnah itu boleh niatnya setelah fajar terbit. Ini untuk apa? Puasa sunnah. Kenapa? Nabi pernah ya, di pagi hari, malamnya nggak niat puasa Pak, karena makanan nggak ada ya wis tak puasa. Nah jamaah dimuliakan Allah, wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Kami telah meletakkan dosa-dosamu, ya, mengampuni seluruh kesalahanmu yang dulu maupun yang akan datang. Alladhi anqadha dhahrak, yang hal itu menjadi beban. Jadi jamaah dimuliakan Allah, orang itu kalau hidupnya penuh dengan beban, kira-kira gimana Pak? Berat ya? Berat. Lomba misalkan, satunya membawa beban dan satunya nggak bawa beban, mana lebih cepat sampainya? Tentu mereka yang berlari tanpa beban. Jadi yang menghambat perkembangan, yang menghambat pertumbuhan itu adalah dosa. Jadi dosa itu bisa menghambat perkembangan kita. Ini ada adik kita ini yang masih belajar, jauhi dosa, jauhi kemaksiatan, maka kalian akan mengalami percepatan dalam belajar. Masyarakat warga di sini nih Pak ya, di perumahan Ketintang ini, kalau ada dosa kemaksiatan yang dibiarkan, itu adalah sumber penghambat kita. Dalam keluarga, istrinya baik, anaknya baik, bapaknya nggak pernah ngaji Pak. Yang menghambat pertumbuhan dan kebaikan keluarga itu siapa? Bapak. Kenapa? Karena dosa dan kemaksiatan itu menjadi beban. Alladzi anqadha dhahrak. Jadi jamaah dimuliakan Allah, maka kita harus benar-benar memperhatikan hal ini. Ada satu kitab namanya kitab Su'mul Maksiyah. Jadi dampak buruk kemaksiatan atau buruknya kemaksiatan itu apa diantaranya? Dosa dan kemaksiatan itu jika tidak mencelakai kita, maka dia akan menghalangi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kemudian dianggap dosa kita ini tidak menjadi penghambat, penghalang. Paling tidak dia ini kalau tidak menjadikan musibah, bencana dalam kehidupan kita, maka dia akan menghambat ketaatan kita kepada Allah. Sholat berat, ngaji berat, sedekah berat ya, bantu anak-anak fakir miskin berat. Semua ketaatan-ketaatan ini menjadi susah gitu. Padahal ada orang enak aja, malam sholat qiyamul lail, dia bisa bangun ya, waktunya jamaah, mereka bisa melakukan jamaah, membaca Al-Quran, dia bisa paling tidak minimal 1 kali khatam dalam 1 bulan, bisa baca gitu Pak. Kita ini sama-sama diberikan potensi yang sama oleh Allah, waktu yang sama 24 jam. Loh kenapa tetangga kita, kawan kita bisa jamaah sedangkan kita ini berat? Ada saja alasan-alasan yang menyebabkan kita ini tidak pernah bisa jamaah. Ada saja alasan yang menyebabkan kita ini nggak bisa bangun malam. Al-Quran ini sudah ada di aplikasi HP kita, tapi kenapa kayak nggak ada waktu baca Al-Quran itu Pak? Pernah nggak Pak jenengan ngerasakan begitu? Sehari 2 hari nggak baca Al-Quran belas gitu, nggak pernah nyentuh Al-Quran sama sekali. Padahal Al-Quran itu ya di sudut-sudut masjid kita
Ada. Di rumah kita mungkin bukan hanya 1-2 mushaf, tapi nggak pernah kesentuh itu, Pak. Halo? Nonton nggih, Pak? Kenapa itu? Dosa, Pak. Jadi hati-hati. Orang kalau sudah berdosa itu berat, Pak. Wa wada'na anka wisrak alladhi anqadha. Jadi dosa itu menjadi beban. Kita ingat hadis tentang syafaat. Nanti ketika di padang mahsyar itu, ketika matahari sudah didekatkan hingga 1 jengkal di atas kepala, berat sekali kita ini, Masya Allah. Dan semuanya sibuk dengan dirinya sendiri. Ada yang tenggelam dikarenakan keringatnya sampai mata kaki, sampai kemudian sampai perutnya, ada yang sampai tenggelam gitu. Kemudian banyak orang datang kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Wahai Adam, berilah syafaat kepada kami. Nabi Adam ngomongnya gimana, Pak? Saya nggak bisa ngasih syafaat karena saya dulu pernah melakukan satu dosa. Apa dosanya Nabi Adam itu? Kesalahan beliau apa, Pak? Memakan buah khuldi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimakan, Pak. Bayangkan, satu dosa ini diingat oleh Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, dan itu menjadi beban bagi dia. Ketika datang kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, engkau ini kan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, bantu kami, berikan syafaat kepada kami. Kata Nabi Ibrahim, aku tak bisa memberikan syafaat. Aku dulu pernah berbohong 3 kali. Bohong yang pertama, ada yang tahu itu, Pak? Ketika apa? Halo? Ada yang tahu ceritanya itu? Yang pertama itu ketika beliau diajak untuk menyembah berhala, beliau izin, nggak bisa, saya sedang sakit. Padahal sehat. Tapi daripada nyembah berhala, lebih baik cari alasan bagaimana caranya supaya tidak diajak nyembah berhala. Kemudian yang kedua, ketika ditanya siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini, kata Ibrahim, jangan tanya saya, tanya itu loh, patung yang besar itu, wong dia yang bawa Ka'bah kok malah tanya saya. Tanya aja yang bawa Ka'bah itu. Gimana tanya kepada patung, wong dia batu, masa saya tanya kepada patung? Lah, ngomong aja nggak bisa, melindungi diri nggak bisa, kenapa kalian sembah? Ya. Ini untuk mematahkan apa? Pandangan jahiliyah ketika itu. Ya benar juga Nabi Ibrahim. Dan yang ketiga itu ketika beliau pergi ke Mesir dengan Ibunda Sarah. Konon Ibunda Sarah ini sangat cantik, kecantikan Ibunda Sarah ini separuh dari kecantikan Ibunda Hawa. Kemudian di Mesir ketika itu ada seorang raja yang zalim dan mesum. Kalau lihat istrinya orang cantik, yang laki dibunuh, istrinya diambil sama rajanya, Masya Allah. Makanya Nabi Ibrahim tidak ngaku sebagai suami. Nanti kalau ditanya siapa dia adalah akhi dia, atau Ibunda Hawa Sarah ini dikatakan ukhtinya Ibrahim, saudaranya Ibrahim. Ketika ditanya kok saudara, ya kan di Mesir ini yang saudara seiman hanya aku dan engkau, wahai Sarah. Ya sudah, akhirnya selamat. Soalnya kalau ngaku sebagai suaminya, Ibrahim bakalan dibunuh. Maka dia mengaku sebagai saudaranya. Maka 3 kebohongan ini, Pak, yang menyebabkan Nabiullah Ibrahim nanti tidak bisa memberi syafaat. Jadi beban, Pak. Dan diingat, bayangkan, Pak, diingat sampai hari kiamat. Tahu kesalahannya mana? Ulama-ulama dulu itu, misalkan kendaraannya, ya, ontanya mogok, Pak. Bahasanya apa, yang berot, tidak bisa dipakai, itu langsung, ini karena semalam saya nggak qiyamul lail ini, sehingga onta saya nggak mau diajak kerja.
tahu kesalahannya dan dosanya yang mana. Bedanya sama kita apa nih Pak? Jenengan tahu nggak Pak kesalahannya? 3 hari yang lalu kira-kira punya dosa apa? Halo? Ada yang ingat Pak? Seminggu yang lalu punya salah nggak jenengan kira-kira? Melakukan dosa apa tadi? Ingat nggak Pak? Nggak ingat itu karena nggak berdosa atau saking banyaknya dosa? Hah? Saking banyaknya dosa, makanya ya Allah, kita ini harus banyak-banyak bertaubat sama Allah. Kalau kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ma nazala bala'un illa bidzambin wala rufi'a illa bitaubatin. Musibah bencana itu tidaklah diturunkan kecuali karena dosa-dosa manusia ini. Wala rufi'a, dan tidaklah diangkat musibah dan bencana itu illa bitaubah, kecuali taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ya, kita ini banyak kesempatan untuk diampuni dosanya oleh Allah. Misalkan ke masjid, setiap langkah itu Pak ya, itu akan menghapus dosa, meninggikan derajat. Sehingga para ulama kalau ke masjid itu Pak, langkahnya diperkecil supaya apa? Banyak dosa-dosanya diampuni oleh Allah dan diangkat derajatnya oleh Allah. Setiap ke masjid itu Masya Allah barokah. Semakin jauh rumah jenengan, maka semakin banyak pahala langkah kakinya ke masjid. Wudu kita, setiap tetesan air itu, kita belum minta ampun kepada Allah, tapi Allah mengampuni dosa-dosa. Kalau selepas sholat baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ditutup dengan la ilaha illallah 1 kali, genap 100, maka dosa-dosa kita meskipun sebanyak buih di lautan diampuni oleh Allah. Walau kana mislu zabadil bahar, Allah ampuni semuanya. Makanya kita ini duduk sebentar habis sholat 5 menit, 7 menit baca apa? Subhanallah, subhanallah. Kita ini malah kayak nggak kerasan dialog sama Allah itu nih. Banyak orang habis sholat langsung keburu keluar, keburu pulang. Padahal sampai rumah ya nonton TV. Kita ini zikir nggak bisa, nggak kuat, ngobrol Pak di belakang, ngerumpi sama kawan-kawannya setengah jam, 1 jam bisa. 5 menit duduk untuk Allah, nggak kuat lah kita. Jadi dosa itu Pak menjadi beban. Atau paling tidak ketika kita melakukan dosa ini menyebabkan apa? Musibah, mendatangkan bencana, atau paling tidak dia mencegah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau jenengan baca Al-Qur'an sebentar sudah males, Pak, ngantuk, nah itu salah satu alarm. Ada problem dalam hati jenengan. Ya, banyak dosa yang masih ada dalam hati kita. Gampang ada masalah yang seperti itu orangnya, gampang stres. Bersihkan semua hati kita ini dari kemaksiatan, dari dosa-dosa, ya, maka nanti akan Allah lapangkan dada kita. Kalau sudah lapang Pak, ibadah gampang, thalabul ilm gampang, taatan, melakukan ketaatan kepada Allah juga ringan. Ya. Alladzi anqadha dhahrak. Dosa itu menjadi beban bagi kita. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami telah mengangkat namamu wahai Muhammad. Para ulama dulu menyebutkan maksudnya adalah di mana setiap adzan disebut nama Allah, maka ketika itu pula disebut nama Rasulullah. Tapi dikembangkan oleh para ulama bukan hanya dalam adzan, tetapi dalam kehidupan nyata nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan menjadi harum, bukan hanya di kalangan kaum muslimin, di kalangan orang-orang kafir pun Nabi Muhammad tetap paling mulia. Maka pernah ada seorang tokoh yang menulis para tokoh terbaik di dunia ini, dan meskipun dia orang yang kafir, tidak beriman kepada Rasulullah, beliau meletakkan nama Muhammad Rasulullah menjadi tokoh paling berpengaruh di dunia ini.
Nabi Muhammad SAW. Jadi siapapun kalau dia ini memandang secara objektif, maka akan cinta dan akan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dan ini kabar gembira bagi jenengan. Kabar gembira bagi kita semua. Allah mengatakan sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Bahkan Allah ulang 2 kali, fa inna ma'al usri yusra. Para ulama tafsir mengatakan kalau kalimat itu dengan isim ma'rifah berarti dia adalah sesuatu yang sama. Di sini menggunakan fa inna ma'al usri, al-usri, kesulitan di ayat yang ke-5 dan al-usri pada ayat yang ke-6 sama-sama menggunakan isim ma'rifah. Artinya kesulitannya ya itu aja. Dan menggunakan lafaz yusron kemudahan dengan nakirah. Dalam tata bahasa itu ada isim ma'rifah dan isim nakirah. Sehingga dalam riwayat dikatakan Nabi mengatakan la yaghlib usrun yusrain. Satu kesulitan itu tidak akan pernah mengalahkan 2 kemudahan. Makanya jenengan ketika ditimpa musibah harus ingat ayat ini, Pak. Jangan stres, jangan seolah-olah udah buntu ini, tidak ada jalan keluar. Nah, yang tenang, yang sabar ditunggu. Kenapa? Karena janji Allah, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Tunggu dulu. Apa sih masalah kita yang berat? Kadang-kadang masalah itu seolah-olah buntu, seolah-olah menjadi klimaks karena kita ini tidak siap, ya Pak ya, kaget kita ini. Tapi bagi mereka yang berinteraksi dengan Al-Quran harus ingat ayat ini, Pak. Dan kita harus yakin. Jadi sahabat itu Pak ketika turun ayat, contohnya di 2 ayat Al-Baqarah terakhir itu, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Al-ayah. Itu sahabat-sahabat kibar sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman menangis, Pak. Karena takut tidak bisa menjalankan ayat ini. Saking yakinnya, ya Allah, ternyata bukan hanya amal zahir yang dihisab, yang batin ini juga dihisab. Gimana kita ini bisa lolos? Kadang-kadang kita duduk gini aja, Pak. Kayaknya fisiknya duduk, hatinya ini mikirnya macam-macam. Ustaz ngomong tok iki. Atau apa, Pak? Macam-macam ya. Ibu-ibu lagi kumpul-kumpul lah ya, ibu ikin. Model pakaiannya nggak nyambung dengan jilbabnya. Nah, itu Pak. Siapa yang bisa mengontrol hati kita ini? Berat. Makanya sahabat menangis, Nabi ini gimana ini? Masa kita ini mendapatkan beban yang seperti ini, beban yang bisa kita kontrol dan yang tidak bisa kontrol. Kemudian Nabi menegur, apakah kalian itu mau bersikap terhadap wahyu Allah seperti sikap Bani Israel, sami'na wa asaina? Malah lapor kepada Nabi, malah dikatakan begitu. Akhirnya sahabat pun ya sudah, mau gimana lagi? Mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Maka turunlah ayat berikutnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka Allah berfirman bahwa seseorang itu tidak akan dibebani terhadap sesuatu melampaui kemampuannya. Maka ditafsirkan di dalam satu riwayat, dalam hadis qudsi dikatakan, orang itu ketika niatnya mau melakukan kejahatan, kata Allah, tahan dulu, jangan dicatat. Kalau dia melakukan kejahatan itu, catat 1 dosa. Tapi kalau dia menggagalkan niat buruknya, catat 1 kebaikan.
Berbeda dengan niat untuk melakukan kebaikan, baru niat saja dia sudah mendapatkan kebaikan sempurna. Kalau sampai niat baik itu dilakukan, maka dilipatkan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat sampai lipatan yang tidak terhingga. Nah ini dia baru mengatakan. Jadi sahabat itu saking imannya, turun ayat itu Pak, nangis. Ada ayat yang lain ketika turun perintah untuk sedekah, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, itu sahabat mendengar ayat itu langsung, yang miskin yang enggak punya uang pergi ke pasar jadi kuli, dipanggul di punggungnya, nanti dapat uang dia sedekah dengan uang. Masya Allah, begitu Pak ya. Beda dengan kita ini Pak, mental sahabat terhadap Al-Quran ini beda jauh ya Pak. Kita ini hafal surah Al-Insyirah tapi masih stres saja gitu. Halo? Masih berat aja menghadapi hidup. Ditimpa musibah malah kemudian mengadu-adukan Allah. Nah iya, saya ini sudah sholat, ya sudah sedekah, nasib saya kayak gini-gini aja nih, gimana nih Allah? Enggak terima sama Allah Subhanahu wa taala. Malah Allah namanya dijelek-jelekkan. Dengan apa? Ini dilapor-laporkan kepada makhluknya. Ini Allah ini gimana ini? Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Jadi jenengan Pak, kalau ditimpa musibah tenang dulu, yang sabar. Kenapa? Karena Allah sudah menghadirkan, bukan hanya setelah kesulitan, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Tunggu sebentar. Bahkan kita ini kadang-kadang kalau mengetahui hikmah di balik musibah itu akan lebih butuh bersyukur daripada bersabar. Ternyata ya Allah, dulu saya diuji ini menjadikan saya lebih sukses sekarang. Ada kawan saya yang ketipu Pak, ratusan juta, tapi sekarang justru bisnisnya melejit. Kata beliau ini, dulu gara-gara saya ketipu Ustaz, sehingga saya akhirnya belajar dan sekarang saya bisa mengelola sendiri. Alhamdulillah, sekarang sudah menjadi business owner. Faktornya gara-gara apa Pak? Tertipu. Makanya kalau jenengan dapat musibah apapun itu ya, ibu-ibu dalam rumah tangga misalkan sudah marah sama suami, jangan kemudian membesar-besarkan, dah diam dulu Pak. Ya, bapaknya juga begitu, ngadepi istri modelnya kayak Umar gitu loh. Istri lagi ngomel lah, sudah didengarkan, lagi butuh meluapkan apa Pak? Unek-unek. Kalau bukan jenengan siapa yang mau dengarkan lagi? Ya sudah, tak dengarkan lagi. Ya, sudah capek Bu, ayo beli bakso. Loh kok malah beli bakso ya? Nanti biar punya kekuatan lagi ngomel lagi gitu ya. Nanti sudah ngomel capek, jalan-jalan. Ayo jalan-jalan. Biar apa? Semangat lagi ngomelnya. Kira-kira begitu ya Pak ya. Jadi dibikin santai. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Kalau anak-anak mungkin lelah belajar ya, tenang saja. Nanti kamu akan merasakan, ya Allah, dulu ngantuk-ngantuk dipaksa sholat malam, ternyata fadilahnya dimudahkan masa depannya. Dulu waktu belajar begitu ya, yang lain enak-enak main game, main HP, kalian hafalan Al-Quran. Tenang saja. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Itu janji Allah. Jangan dimuliakan Allah. Dan ayatnya ditutup wa ila apa? Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika. Jika selesai satu urusan fansab, ya, maka segera lakukan urusan yang lain ya. Selesai sholat wajib, para ulama mengatakan isi dengan sholat sunnah. Bosan ngaji ganti dengan zikir, bosan zikir ganti dengan sholat, bosan sholat apa lagi Pak? Lakukan amalan-amalan yang lain ya, menghafal ya, isi masa-masa pensiun kita dengan memperbanyak apa? Fa idza faraghta fansab, dengan apa? Wa ila rabbika farghab. Dan hanyalah kepada Allah kita ini apa? Berharap.
Kita ini sering dikecewakan sama makhluk, tapi ya bola-balik kita ini nggak mau belajar dengan kejadian. Sering kecewa sama makhluk, tapi selalu mengharapkan sesuatu kepada makhluk. Kalau jenengan tidak ingin kecewa, maka jangan pernah menggantungkan segala sesuatu kepada makhluk, tetapi niatkan, gantungkan harapan jenengan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Butuh apa, minta sama Allah. Ya, mengerjakan sesuatu niatkan murni karena Allah. Jangan niat kepada makhluk, pengen dipuji, ternyata nggak dipuji, kecewa kita. Kita membantu, harapannya nanti kalau kita butuh dibantu, ternyata nggak dibantu, gimana hasilnya? Kecewa. Yang salah siapa? Yang salah kita. Di awal itu tidak membersihkan hati, tidak memurnikan niat untuk Allah, tetapi untuk urusan dunia, untuk makhluk. Ujung-ujungnya apa? Kecewa. Maka dengan ayat ini jamaah dimuliakan Allah dari surah Al-Insyirah ini surat yang memberikan spirit optimisme kepada kita. Semua ada solusinya. Kalau jenengan sudah dilapangkan dadanya oleh Allah, sudah diletakkan beban-bebannya, maka jenengan akan mendapatkan apa? Warafa'na laka dzikrak, kedudukan yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu yang bisa kita ambil pelajaran dari surah Al-Insyirah ini, jamaah dimuliakan Allah. Mungkin ada hal yang ingin didiskusikan atau ingin ditanyakan, silakan. Masih ada waktu sampai syuruk, nggih. Syuruk jam berapa kita ini? Jam 5.15. Monggo silakan kalau ada yang ingin didiskusikan. Inna ma'al usri yusra, ya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi Masya Allah, inilah Al-Quran ya, yang disifati innahu laqawlun fasl. Maka kalau kita ini punya iman Pak kepada Al-Quran, selamat hidup kita. Al-Quran itu menjadi pembeda. Wa ma huwa bil hazal, dan Al-Quran itu tidak pernah basa-basi. Ya, Al-Quran itu tidak ada kata-kata atau produksi kata-kata dusta, bohong, guyonan, apalagi. Yang ada semua kepastian, semua kebenaran, dan kebenarannya mutlak, pasti terjadi. Itu Al-Quran. Tinggal mental kita ini. Mental kita ini menjadikan Al-Quran sebagai qaulun fasl atau sebagai al-hazal. Ya Pak ya, mental kita ini Pak terhadap Al-Quran itu melihatnya gimana? Sebagai perkataan yang hak, ya, informasi yang benar, sebagai kabar gembira, atau sebagai informasi yang hazal. Hazal itu ya hanya cerita-cerita bohong saja. Kalau dapat masalah suruh sabar gitu. Al-Quran sudah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Bersabarlah. Kalau masih gak kuat, ya sabar-sabarkan. Kuatkan kesabaran. Dinasihati dapat musibah yang sabar, Pak, enak. Enak Ustaz sama ngomong sabar-sabar sing ngrasakno iki. Nggih. Artinya apa? Ini orang tidak yakin dengan Al-Quran. Ini masalah kita kan begitu Pak ya. Selama ini ternyata masalah kita itu tidak beriman terhadap Al-Quran. Mental kita ini menjadikan Al-Quran sebagai hazal, bukan sebagai qaulul fasl. Makanya di awal-awal surat itu ya, Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang bertakwa
Siapa mereka? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Terus wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan seterusnya. Jadi mereka itu orang-orang yang beriman. Dalam Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil alladzina yunfiquna amwalahum, dan seterusnya. Yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi iman. Jadi kuncinya kita ini kalau mau selamat, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi kalau mau kita ini selamat, mau beruntung, iman. Salah satu imannya kepada siapa? Al-Quran. Bentuk keimanannya bagaimana? Membenarkan Al-Quran dan menghidupkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Jangan hanya kita baca saja Al-Quran. Sudah baca fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, kena musibah dinasihati sabar, malah yang nasihat ini dikatakan saya ini bukan butuh sabar, saya ini butuh apa? Yang lain gitu. Masya Allah. Ini musibah kita, ya. Musibah kita saat ini malah menjadikan atau mental kita, ya, terhadap Al-Quran itu bukan qaulun fasal, tapi malah mengambil sebagai al-hazal, hanya kabar bohong atau kabar biasa. Masa iya sih? Bentuk keraguan memang nggak diucapkan, tapi dalam sikapnya kita tidak menjalankan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, ya, memberikan keimanan yang kokoh terhadap Al-Quran ini, kita bisa memahami dan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah kalau itu kita jalankan, maka kita akan mendapatkan apa? Ulaika humul muflihun, yang orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapatkan kemenangan nanti di dunia, juga kemenangan di akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat pembelajaran dari surah Al-Insyirah ini. Kita cukupkan dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.